Selamat datang kembali di Jin dan Jun Channel bersama saya Junaidi dalam seri pembelajaran pengantar manajemen dan bisnis. Guys, kali ini kita akan membahas jenis model bisnis berikutnya, yaitu berdasarkan strategi produk. Oke, nah ada peer to peer, renting bisnis, blue ocean strategi, social entrepreneurship. Oke, nah langsung aja kita bahas guys. Model bisnis berdasarkan strategi produk yang pertama itu adalah Blue Ocean Strategi. Oke. Nah, Blue Ocean Strategi itu merupakan model bisnis yang menciptakan produk baru dengan pendekatan market yang berbeda. Gitu, guys. Jadi, kalau teman-teman mau pakai strategi Blue Ocean ini, berarti teman-teman harus kreatif dan inovatif. Nah, seperti apa kreatif inovatif itu? Ya, teman-teman berpikir mau bisnis apa yang orang lain belum ada, yang belum mulai gitu. Tetapi itu dibutuhkan oleh customer. Ah, gitulah ceritanya. Oke. Jadi Blue Ocean Strategi, teman-teman tidak berangkat dari bisnis yang saat ini ada, terkesan laku lalu teman-teman ikut berbisnis. Nah, itu bukan Blue Ocean Strategi, guys, gitu. Tapi kalau Blue Ocean Strategi, teman-teman berpikir eh apa yang belum ada tetapi dibutuhkan orang. Nah, itu Blue Ocean Strategi. Nah, pada prakteknya memang Blue Ocean Strategi ini teman-teman butuh kreativitas yang inovatif gitulah ya. Tetapi kalau teman-teman berhasil dengan Blue Ocean Strategi ini, maka teman-teman menjadi pionir dalam bisnis ini. Nah, biasanya sesuatu yang pionir itu kalau dikelola dengan baik itu akan luar biasa guys, dibutuhkan customer gitu ya. Selama itu bermanfaat. Oke, nah Blue Ocean Strategi bisa juga meliputi pembangunan aplikasi gitu guys. Nah, teman-teman ingat dong, sebelum era-era digital yang saat ini nih ya, sebelum maraknya toko online gitu ya. Kan bisnis-bisnis yang ada itu sudah biasa guys. Di toko ada, di warung ada, di pasar ada, di market ada. Oke. Nah, lalu orang berpikir membuat sebuah aplikasi yang bisa memasarkan semua produk ini. Nah, itu pada saat launchingnya aplikasi itu bisa disebut sebagai Blue Ocean Strategi. Nah, dengan munculnya berbagai toko online, penjualan marketplace yang penyedia penjual secara online, lalu muncul ide-ide baru. Apa yang belum ada di situ? Oh, ternyata pembayaran online. Oh, auto debit. Oh, auto ini. Oh, kurir, sebagainya banyak lah guys. Jadi teman-teman bisa berangkat dari bisnis yang ada sekarang, tetapi apa yang belum ada yang bisa menyempurnakan yang ada sehingga customer merasa dinyamankan. Nah, itu bisa jadi Blue Ocean Strategi gitu ya. Nah, sesuatu yang untuk menunjang pekerjaan diperlukan beberapa integrasi dengan aplikasi pihak ketiga lainnya. Nah, jadi teman-teman tidak harus dengan single factor. Teman-teman bisa berpikir Blue Ocean Strategi itu membuat satu satu aplikasi atau satu fungsi atau satu produk yang bisa menyempurnakan produk-produk yang ada, itu juga bisa jadi Blue Ocean Strategi. Itu guys. Nah, contoh sederhana misalnya teman-teman di wilayah teman-teman eh, ada tukang bakso yang sangat laris gitu ya. Oke, lalu teman-teman berpikir mau jual bakso. Nah, itu bukan Blue Ocean Strategi, guys. Tetapi ketika teman-teman berpikir, oke, bakso sudah ada. Tapi apa ya yang bisa gua jual? Nah, gitulah. Tetap akan mencari eh pasar pasar baru lah gitu. Nah, kalau tadi jual bakso lalu teman-teman buat bakso rasa apa, nah itu kan pakai market yang ada. Nah, teman-teman lebih berpikir dengan ya mungkin produknya sama dengan nama berbeda. Nah, itu bisa jadi guys, gitulah. Oke guys. Nah, kemudian yang berikutnya adalah renting bisnis. Nah, renting bisnis ini rental guys, gitu ya, penyewaan. Oke. Nah, ini bisa digunakan untuk lingkup jenis bisnis yang lebih luas guys. Nah, tidak hanya berupa barang tapi juga jasa. Dan tidak hanya secara offline tapi juga online gitu. Teman-teman lihat perkembangan sekarang gitu ya. Perkembangan sekarang itu udah luar biasa guys, oke. Ada orang menyewakan rumah kontrakan. Nah, itu juga bagian dari renting bisnis gitu ya. Ada orang menyewakan rumah sebagai apartemen.
ada orang menyewakan villa gitu ya, ada orang menyewakan mobil, nah bisa juga. Atau bisa jadi jasa guys, ada jasa konsultan gitu dan sebagainya. Tetapi yang lebih dekat begini guys, teman-teman pernah dong punya handphone lalu oleh provider ditawarkan ringtone. Ringtone itu kan kalau ada orang nelpon bunyinya lagu-lagu tertentu gitu ya, lagu milik artis si A, artis si B kan gitu ya. Dan lagu-lagu itu disiapkan oleh provider. Nah, provider itu kan bekerja sama dengan para pencipta lagu misalnya kan gitu kan. Nah, teman-teman ditawarkan misalnya bayar Rp10.000 per bulan, tetapi teman-teman bisa gunakan ringtone apa gitu. Itu adalah bagian contoh renting bisnis gitu. Oke, layanan musik streaming, layanan film online gitu. Nah, kan sekarang tuh juga banyak tuh teman-teman layanan film online kayak iFlix atau apalah sebagainya di mana teman-teman akan selalu mendapatkan film-film terbaru dan teman-teman bisa nonton gitu. Oke. Kalau teman-teman tidak langganan yang ditawarkan film-film lama. Kalau teman-teman langganan yang ditawarkan film-film baru, gitu. Nah, teman-teman langganan itu kan bukan beli film itu, guys, bukan. Tetapi teman-teman membayar biaya per bulan. Nah, teman-teman akan bisa nonton apapun yang ada di channel itu. Gitulah. Nah, lalu bulan depannya teman-teman bayar lagi. Terlepas teman-teman nonton atau enggak, berarti teman-teman udah nyewa lahan lah gitu. Artinya setiap film yang ada di situ bisa teman-teman nonton secara bebas. Nah, itu bagian renting bisnis layanan film online juga gitu. Nah, layanan penyimpanan cloud. Teman-teman punya apa ya? Penyimpanan cloud. Contoh yang sederhana, teman-teman punya Gmail, lalu teman-teman punya drive 15 giga dan itu gratis kan? Nah, tetapi kalau teman-teman mau nambah, teman-teman bisa nyewa space di mana bayarnya bisa bulanan, bisa tahunan. Nah, itu layanan cloud. Eh, Handphone, teman-teman sekarang punya handphone, guys. Nah, handphone itu rata-rata juga udah menyiapkan layanan cloud, guys. Nah, secara standar dia ngasih gratis berapa giga, lalu ketika ingin nambah teman-teman bisa bayar biaya tertentu sehingga memperbesar kapasitas penyimpanan. Nah, itu juga layanan cloud gitu ya. Oke, kalau teman-teman sering buka YouTube, sekarang itu lagi gencar-gencarnya menawarkan YouTube Premium, kan gitu kan? Nah, teman-teman bayar bulanan, oke. Nah, kalau teman-teman nggak bayar, gratis bisa sih, cuma iklan muncul terus, kan gitu kan? Kalau teman-teman pelanggan premium, iklannya nggak muncul, guys. Nah, itu juga bagian dari renting bisnis, oke. Nah, semua dilakukan dengan sistem berlangganan lah intinya. Itu renting bisnis, guys. Oke. Nah, yang berikutnya adalah peer to peer. Peer to peer. Model bisnis berikutnya peer to peer. Peer to peer ini didasari pada sebuah kemitraan menggunakan platform tertentu yang mempertemukan supply and demand gitu. Oke. Nah, artinya apa? Kebutuhan konsumen dipenuhi oleh pihak lain dengan menggunakan pihak ketiga. Gitulah. Jadi eh, teman-teman punya perusahaan, lalu teman-teman ingin menjangkau pelanggan, teman-teman tidak langsung terjun ke lapangan, tetapi ada pihak ketiga yang bisa melaksanakan kebutuhan teman-teman agar mencapai customer. Nah, itu bagian peer to peer, guys, gitu. Event organizer itu peer to peer gitu. Misalnya saya punya produk A gitu ya, tetapi ada satu perusahaan yang memang sebagai IO marketing produk saya kan gitu ya, di mana saya tidak perlu terjun ke lapangan kepada customer, tapi melalui IO ini maka dia bisa menghubungkan produk dan customer. Nah, itu bagian dari peer to peer, guys. Oke. Nah, artinya ada pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhan usaha teman-teman agar dicapai oleh pelanggan. Nah, contoh sederhana dari peer to peer gini, guys. Oke, ojek online. Teman-teman tahu ojek online dong? Ya, saya nggak sebut produk lah gitu ya. Saya sebut aja ojek online kan banyak tuh. Oke. Nah, ojek online itu kan sebenarnya dia nggak punya kendaraan, guys, gitu. Oke, nggak punya kendaraan. Oke. Nah, tetapi ada orang butuh pengantaran, guys. Pengantaran barang, pengantaran orang gitu ya. Nah, lalu ojek online ini membuat sebuah aplikasi yang menghubungkan supply and demand gitu ya. Pemilik aplikasi dan pengguna jasa aplikasi gitu ya. Lalu ada
driver dan motor atau mobilnya yang bisa mengantarkan itu. Nah, itu ojek online itu juga bisa disebut sebagai peer to peer gitu. Nah, kemudian, jasa penginapan. Nah, teman-teman kalau mau lihat ada orang kayak banyak tuh, villa, hotel gitu ya. Ada orang yang bisnisnya kerjaannya memasarkan penginapan, padahal dia tidak memiliki penginapan itu, guys. Ada orang yang kerjanya memasarkan kontrakan, tetapi dia tidak memiliki rumah kontrakan itu, guys. Nah, itu peer to peer, guys. Artinya memakai pihak ketiga untuk menggapai customer, gitulah. Oke. Nah, ojek online tidak memiliki armada transportasi yang digunakan oleh penyewa, dia gunakan, dan penyewaan penginapan yang ditawarkan bukanlah milik pelaku bisnis tersebut. Jadi, ya milik calo ya bukan calo sih, broker juga bukan broker sih. Jadi, seolah-olah saya pemiliknya, tetapi bukan sebenarnya. Nah, itu. Oke, guys? Oke. Nah, keduanya hanya menyediakan plafon yang memfasilitasi pemenuhan kebutuhan konsumen dan memperoleh penghasilan dari komisi per transaksi yang terjadi. Itulah. Nah, itu bagian dari peer to peer. Oke, guys. Nah, kemudian ada lagi social entrepreneurship. Nah, ini entrepreneurship ada berbasis sosial. Nah, ada guys. Jadi misalnya eh teman-teman jual produk, misalnya pecel ayam gitu ya. Teman-teman bilang di brand teman-teman itu, setiap satu penjualan akan disumbangkan satu penjualan satu produk kepada orang yang membutuhkan. Nah, itu untuk membangkitkan kesadaran sosial, guys. Gitu. Artinya kalau bisa jadi kenapa dia nggak nyumbang aja bisa, tetapi sampai berapa lama dia akan menyiapkan sumbangan itu, guys. Tetapi dengan konsep yang sama sebenarnya dia tetap dapat profit, lalu profit itu diolah menjadi sebuah sumbangan, gitulah. Oke. Nah, social entrepreneur ini sering disebut juga sebagai one for one. Nah, artinya bisnis tersebut akan menyumbangkan satu produk ke orang yang membutuhkan atas setiap satu penjualan produk yang berhasil. Ah, begitulah. Nah, kalau teman-teman sudah jadi pengusaha hebat, nah masuklah ke area ini, guys, atau bikin satu produk untuk social entrepreneurship. Mudah-mudahan lah usaha teman-teman maju karena diiringi dengan sosial, jiwa sosial yang tinggi, guys. Oke. Nah, model bisnis ini memadukan pendekatan bisnis yang bersifat profit dan non profit sekaligus. Jadi mendapatkan laba sambil membangun kesadaran sosial untuk berbagi gitu. Loh, kok bisa nyari laba di tengah kan? Nyari laba tapi kan ikut ngebantu orang, guys. Nah, daripada teman nggak bantu sama sekali, ah begitu, oke. Nah, bisa jadi labanya diolah lagi untuk memperluas bantuan, untuk memperbesar bantuan bisa jadi, guys, gitu kan. Oke. Nah, itu tadi, guys, berdasarkan produknya. Nah, berikutnya kita akan bahas berdasarkan kemitraan. Oke. Semoga materi ini bermanfaat. Tonton terus video-video berikutnya. Jin dan Jun Channel mohon pamit.